menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diminta dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti tujuannya hari ini kalian diminta untuk menghubungkan hakikat sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kesepakatan pada jam pembelajaran hari ini atau dalam pembelajaran kita yang sedang berlangsung. Pertama, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin keluar. Setuju? Setuju. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai teman yang lain jika mau menjawab atau bertanya. Setuju? Setuju. Kalau setuju, kita hari ini pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik, apa itu zikir? Siapa tahu zikir? Waladi apa zikir waladi? Zikir berdoa. Ayo. Apa itu zikir? Zikir bertasbih. Alfi Anur? Mengingat. Mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Fitriah? Zikir? Menurut Fitriah apa? Doa. Sama berarti Fitriah menyebutkan zikir adalah berdoa sama kayak waladi. Ayo berzikir. Alfianur mengingat kepada Allah. Next. Sebelum kita ke materi lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, lagu dari Sabang sampai yang lain dipersilakan berdiri dulu. Kita berdiri di samping masing-masing. Udah siap? Kita mulai. Bismillah. Satu, dua, tiga. Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Thank you. Ya, silakan duduk kembali. Sudah semangat? Semangat. Kita tadi nyanyi lagu apa sih? Dari Sabang sampai Merauke termasuk lagu nasional. Berarti kalian sudah tahu lagu-lagu nasional. Berikutnya. Nah, materi kita sekarang sambil dicatat silakan boleh. Materi makna sholat dan zikir. Apa itu sholat? Ingat garis besarnya. Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Berarti tadi jawaban waladi masuk adalah doa. Doa termasuk sholat dan zikir. Kedua, meminta dan meminta kebaikan. Menurut istilah salat dipahami sebagai semua perkataan perbuatan yang mulia seperti takbir. Tapi takbir tadi kan masuk di zikir. Di zikir ada takbir. Berarti benar jawaban Ayu sama Waladi tadi. Ada paham lagi? Sudah paham? Kita ke materi berikutnya. Orang
mendapatkan cahaya, petunjuk serta keselamatan pada hari kiamat. Begitu juga atau begitu pula orang yang tidak memelihara sholat, ia akan memperoleh hal keburukan di hari kiamat. Berarti kalau kita sholat, memelihara sholat, berarti kebaikan akan mendekati kita. Sebaliknya kalau kita tidak sholat, tidak mengingat Allah, apa yang terjadi? Keburukan akan menimpa kita. Oke. Kalau kalian pilih mana? Mau sholat atau meninggalkan sholat? Sholat atau meninggalkan sholat? Alhamdulillah. Berarti meninggalkan sholat itu tidak baik karena menimbulkan keburukan. Oke. Berikutnya. Nah, sebelum kita ke materi lebih lanjut, di sini kalian harus suruh memahami dulu. Di sini ada video nih, video tentang sholat. Jadi apa baik atau tidaknya sholat, silahkan kalian bisa kalian rangkum. Nanti Bapak cek lagi. Di sini video tentang sholat. Sudah siap melihat? Sudah siap? Sudah fokus? Oke, kalau sudah siap fokus, boleh Bapak mulai. Ya? Siap? Perhatikan baik-baik video tentang sholat. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Untuk itu bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar bab tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Kalau ada yang penting silakan Jika duduk tidak mampu, dicatat. kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang penting saja kalian. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalian sudah menyaksikan tentang video mengenai sholat. Nah, setelah kalian tadi melihat sekilas video tentang sholat, ini ada. Setelah kalian melihat video tentang sholat, apa yang sudah kalian pahami atau kalian dapatkan dari video tadi? Ayo, siapa? Apa yang dipahami tadi tentang video tadi? Ayo.
benar-benar menjadi tahu tentang sholat. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, Fikri. Fikri kecil, Fikri besar, ayo. Fikri kecil apa? Apa yang ketahui tadi tentang video tadi? Tentang video tentang sholat tadi, apa yang diketahui? Yo, kalau kita tadi tahu tentang tata cara sholat. Oke. Yo, Fitria. Apa? Yang Fitria tulis tadi apa? Baca, silakan. Yang Fitria tulis tadi apa? Baca, silakan. Sholat itu adalah tiang agama. Oke, benar. Sholat adalah tiang agama. Kalau kita nggak sholat, berarti kita nggak ada punya tiang dong. Yang agama kita tidak ada. Oke, benar sekali. Dia akan selamat dapat pertolongan di hari kiamat. Tetapi orang yang tidak memelihara sholat dalam kehidupan sehari-harinya di hari kiamat nanti dia mendapatkan keburukan. Nauzubillah min dzalik, jauh kembali kita mendapatkan keburukan. Oke. Intinya kita harus menjaga sholat karena sholat adalah tiang agama. Betul sekali. Berikutnya, di sini ada sedikit video tentang sholat. Video ini menggambarkan tentang sholat atau kegiatan sholat. Bapak mohon kalian siap menyimak. Bila ada yang penting, dipersilahkan untuk mencatat. Kita cek. Sambil dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil catat bila ada yang penting. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Sholat tiang agama. Untuk itu bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar Yang penting. tentang sholat. Benar dalam sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah cuplikan video tentang sholat. Di mana situ dari pengertian sholat sampai manfaat sholat sampai hukum sholat. Nah, setelah kalian tadi melihat video tentang sholat nih, video tentang sholat, apa yang sudah kalian pahami atau kalian dapatkan dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Yo, lihat apa yang Dayat dapatkan tadi? Oh ya, membaca kitab Al-Quran.
benar. Kalau tidak sholat, tidak membaca kitab Al-Quran gimana? Maksudnya apa? Kan dalam sholat kita ada membaca surah-surah pendek, membaca basmalah dulu. Itu ayat suci Al-Quran. Oke. Alfianor, apa tadi yang Alfianor pahami? Yang Alfianor catat tadi apa? Catat video tadi. Ayo. Mendapatkan ilmu tentang sholat. Oke. Berikutnya, Fitria, dari video tadi gimana? Apa yang Fitria pahami? Oke, sholat adalah tiang apa Fitria? Tiang agama. Oke. Yang terakhir nih, Waladi. Apa Waladi? Yang Waladi catat tadi? Benar sekali. Maksudnya apa? Sholat harus dikerjakan walau keadaan apapun. Pertama, pada saat kita tidak bisa berdiri boleh duduk. Kalau pada saat kita tidak bisa duduk boleh berbaring. Itulah kemudahan sholat. Berarti Waladi tadi memahami tentang kemudahan di dalam melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Oke. Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Kita ke materi zikir, lagi zikir. Oke. Materi zikir di sini ada makna zikir. Pertama, zikir menurut bahasa berarti ingat. Oke. Tadi ada siapa yang bilang waktu pertanyaan orang kita zikir adalah ingat siapa? Alfiano. Benar, zikir itu kita mengingat. Oke. Sedangkan menurut istilah zikir artinya adalah mengingat kepada Allah. Berarti kalau kita berzikir berarti kita ingat kepada Allah. Oke. Sini ada 3 cara dalam berzikir. Siapa yang mau baca? Alfiano kah? Yang pertama, kelihatan di situ. Boleh baca. Oke. Yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan sifat Allah. Yang berikutnya yang kedua siapa? Yo, Ramadan nih. Ada kelihatan di situ? Kelihatan nggak? Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Oke, yang keduanya lagi. Di bawah yang zikirnya. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal Allah yang dalamnya terdapat nama-nama keagungan Allah SWT melalui tahlil, takbir, sholat, baca Al-Quran dan selawat. Oke, yang terakhir, ayo. Terakhir nomor 3. Sebentar. Oke, di situ ada 3 zikir. Pertama, zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah itu adalah Zat yang Maha Kuasa. Oke, contohnya apa tadi? Kita diciptakan Allah, orang tua kita diciptakan Allah. Kita situ merenung bagaimana Allah sih menciptakan kita dengan segala kesempurnaan diri kita. Makanya kita bertafakur mengingat Allah dan mengagungkan Allah bahwa Allah itu Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, zikir dalam ucapan yaitu dalam ucapan kita mengucapkan lafal-lafal Allah, maksudnya nama-nama baik Allah melalui tahlil bisa, takbir bisa, melalui salat dan baca Quran. Berarti dari takbir apa? Yang takbir Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah karena Allah itu Maha Besar atau Maha Kuasa. Yang ketiga, menaati perintah Allah dalam menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Contohnya apa? Misalkan Dayat dan Waladi diajak temannya untuk bolos, tapi Dayat dan Waladi tidak mau. Berarti Dayat dan Waladi masuk dalam apa? Menaati perintah Allah melalui zikir dengan apa? Perbuatan. Berarti kita menghindari hal yang buruk kepada diri kita. Oke. Berikutnya kita tes. Ini ada video makna zikir. Ya, tolong perhatikan. Kalau tidak bisa, tolong perhatikan mana yang penting. Kita next berikutnya.
setelah kalian tadi memahami materi zikir dan sholat nih, ini Bapak akan mengadakan kuis sedikit untuk pemahaman kalian di materi kita tadi. Sudah siap? Siapa yang mau maju silakan sentuh layarnya dan kita cek jawabannya yang benar. Oke? Sudah siap? Nah, semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kuisnya sampai 2 kelas 7 mulai. Bab 3, menghadirkan zikir dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pertanyaan pilihan ganda dan ada 6 pilihan. Kita cek. Mulai. Secara bahasa, salat diartikan sebagai, ayo siapa yang mau maju? Pertama, kewajiban, keharusan umat muslim, doa meminta kebaikan, sunnah, makruh, penting. Yo, Alfian dari angkat tangan, silakan. Pilih jawabanmu. Yang lain silakan pilih. Sama enggak sama Alfian? Gimana? Meminta kebaikan. Kita cek jawabannya. Meminta kebaikan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Berikutnya, dengan selalu menjaga salat, maka kita akan mendapatkan kekayaan, kesuksesan, kekuatan, ketenangan hati, kegelisahan, kekacauan. Ayo, siapa Waladi? Silakan sentuh jawabannya. Kita cek. Ketenangan hati. Benar apa salah ya? Kita cek ya. 1, 2, 3. Oke, benar. Berarti dengan sholat kita mendapatkan ketenangan hati. Pertanyaan berikutnya. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk A. Mengagungkan diri. Berikutnya B. Merasa paling hebat. Yang C. Merasa paling alim. Yang D. Membuat kita bangga. Yang E. Buat kita tinggi hati. Dan E. Menyadarkan diri. Ayo siapa yang mulai maju? Oke, Alfian, selain Alfian siapa? Tidak ada. Oke, silakan Alfian. Kita kunci jawabannya. Menyadarkan diri. Oke, diri Alfian sadar sebanyak 1, 2, 3. Oke, benar sekali. Pertanyaan keempat. Nah, menurut bahasa tadi, zikir adalah titik-titik kepada Allah. Oke, siapa? Vicky? Mau? Silakan maju. 1. Taat. 2. Patuh. 3. Ingat. 4. Hormat. 5. Tawakal. 6. Takwa dan tawakal. Oke. Ingat. Kata Ricky ingat. Kita cek. 1, 2, 3. Benar sekali. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Arti dari Quran surah sebelum maju. Ya, selain itu yang perempuan lagi terakhir. Pertama Al-Ankabut, kedua Ali Imran, silakan. Ketiga Al-Isra, keempat Al-Baqarah, kelima Al-Hajj, keenam Al-Mulk. Apa? Ketian mau mana? Al-Baqarah atau Al-Hajj? Ya. Oke, jangan seru. Kalau kunci yang mana? Oke. Nah, 1, 2, Al-Baqarah aja. Oke, 1, 2, dia pilih situ 2, 3. Oke, Al-Baqarah benar. Menjawab waktu selama 3 menit. Oke, mantap. Oke, tadi kuisis mengasahkan kemampuan kalian di dalam pembelajaran tadi. Berarti kalian sudah dari makna sholat dan zikir tadi kalian sudah paham. Oleh karena ada kuisisnya. Kuisis untuk mencek keberhasilan kalian. Berarti kalian sudah paham mengenai video tadi. Oke. Setelah kuisis ada tugas tadi. Tugasnya ada 3.
Apa sih hikmahnya? Yang kedua, salat adalah sarana manusia dan Allah. Salat disebut juga dengan tiang agama. Kenapa salat itu tiang agama? Sebutkan. Zikir merupakan elemen yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Mengapa penting? Sebutkan. Boleh kalian tulis jawabannya saja. Bapak beri waktu beberapa menit. Tuliskan jawabannya. Tuliskan hikmah sholat dan zikir. Hikmahnya apa dalam kehidupan kalian? Yang kedua, sholat adalah sarana antara manusia dan Allah. Karena sholat sebagai tiang agama. Kenapa sholat itu tiang agama? Yo. Berikutnya, yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting. Mengapa zikir itu penting? Nah, Bapak beri waktu beberapa menit dulu. Tolong bacakan jawabannya. Tanyakan lagi pertanyaannya kalau ada yang belum paham. Ada. Ada yang sudah? Sudah? Oke, sudah. Kita cek dulu jawabannya satu-satu dulu. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah dari sholat dan zikir. Kalau Alfianur sudah? Apa hikmahnya Alfianur? Oke, yang pertama kata Alfianur, salat dan zikir adalah merupakan berdoa dan mengingat kepada Allah. Oke. Yang kedua, Waladi. Kenapa sholat sebagai tiang agama? Kenapa Waladi? Oke, betul kalian mendapatkan pahala. Oke. Kenapa zikir penting? Ridwan Ramadhani apa? Kenapa zikir penting? Oke, karena zikir bisa membuat kita ingat. Oke. Sampai sekarang atau sampai materi sekarang kalian sudah paham. Kita next ke berikutnya. Hari ini kita senam. Ayo supaya semangat. Kembali ke barisan, keluar dari tempat zona duduknya. Kita berdiri dulu, kita senam. Untuk kesegaran kita hari ini. Kita tetap semangat. Sudah? Ayo kita akan berdiri. Kita senam. Sudah siap? Mulai.
dari awal dan sampai akhir? Oke, benar sekali. Sholat itu hukumnya wajib. Oke. Alfianur? Apa? Mengetahui tata cara sholat. Benar sekali. Oke. Haikal? Apa yang Haikal pahami dari materi pertama dan sampai terakhir? Oke, sholat fardu, sholat wajib dapat dilakukan dengan keadaan apapun. Misalnya tadi apa? Kalau tidak bisa berdiri boleh? Kalau tidak bisa duduk boleh? Berbaring, karena sholat itu fardu wajib. Yang berikutnya, Ramadhani. Apa yang Ramadhani sudah ketahui dari tadi sampai sekarang? Mendapatkan banyak ilmu tentang sholat dan zikir. Fikir kecil apa yang dapatkan? Hikmah apa? Oke, hikmah sholat. Oke. Ini ladiesnya lagi. Fitria. Yo. Mendapatkan ilmu tentang. Oke. Ayu. Tahu tentang sholat. Oke. Dayat. Apa? Dapat pengertian sholat. Oke, yang terakhir pemungkas. Waladi. Apa? Mendapatkan ilmu tentang. Oke, tentang sholat. Itu refleksinya. Oke. Dan perasaan kalian hari ini bagaimana? Senang. Emotikonnya apa? Senyum. Berarti kalian senang. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sekian dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri, berdoa. Silakan ketua kelas. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum.